Kiri ini gua. Ini gua kan ini. Sampai di gua Jepang. Ya ini terowongannya. Oh ini. Oh. Buatan kan ini asli alam. Ini lagi. Oh ini lagi. Oh ini anu bang, kayaknya. Dulu ditembus-tembus ini kayaknya. Iya. Cuma dapat tembus ada yang tahu. Oh ini. Gua Jepang. Oh ya tembus-tembus itu. Mungkin. Waktu buat sembunyi perang ini. Tapi tembusnya kemana? Itu. Sini. Bukan. Itu nggak tahu tembus kemana. Ini. Apa mungkin di sini ketutup? Hah? Apa bawah situ? Belum sih. Itu nggak tahu tembus kemana. Ini belum ada yang jauh masuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semuanya masih bersama Bakso Official di sini. Kita hari ini acaranya ke situs budaya Minahasa. Betul bang ya? Iya. Betul. Ini komandan saya ini. Watu Winawetengan. Iya. Watu Wirawetengan. Watu Pinawetengan. Watu Pirawetengan. Jadi ini jalannya pres sekali. Untuk menuju ke sana ini kurang lebih sekitar 200 meteran. Situs Cagar Budaya. Ke Manado kalau belum ke sini. Belum ke Manado ya, kalau belum ke situsnya sini. Jadi sama panitianya ini sama ketua-ketuanya juga diajak jalan ke sini ini. Nah ini nih. Ini kita sudah sampai di Betul ada yang bahatur ini. Watu Pinawetengan ini ya, situs budayanya di sini. Watu Pinawetengan ini. Yap. Kita sudah sampai. Hawanya dingin kalau di Jawa seperti di ini Batu Malang dan Bogor. Dingin. Dan juga ada RMPBC di belakang. Ya. Enggak kelihatan. Kelihatan ini. Oh, kelihatan. Oke. Semuanya seragam pakai kaos brewok. Vitavo Indonesia. Ini ketua sukunya di belakang ini, ketua suku. Ketua suku. Tahun ada yang bilang 12.000 tahun. Arkeologi dari China menemukan guratan dalam bahasa Cina disebut kuseng, itu sudah 5.000 tahun. Itu bervariasi, ternyata itu tahapan-tahapan dalam pelaksanaan musyawarah. Nah, menyangkut tentang guratan ini, dari data-data arkeologi menyimpulkan bahwa guratan ini masuk dalam bahasa simbol, jadi bergambar sampai saat sekarang. Dan ternyata di tempat ini di samping musyawarahnya ada kegiatan seremonial, ada satu kebiasaan tradisi masyarakat yang menyangkut tentang mereka melakukan satu seremonial mengarah kepada Sang Pencipta, yaitu ada satu istilah dalam bahasa sekarang itu satu bentuk ibadah mereka itu mereka sudah memiliki satu kepercayaan yang dalam bahasa daerah itu disebut pepohonan Natal atau Empu Wailan atau Amang Pasuruan. Mereka menyebut bahwa mereka mengetahui bahwa dunia ini ada yang bentuk. Cuma dalam penyebutan mereka dalam bahasa daerah seperti yang saya sebutkan tadi, yang diartikan dalam bahasa Indonesia itu adalah Tuhan. Nah, tempat ini sebagai satu misbah, satu tempat di dalam mereka menjadikan tempat ini untuk pelaksanaan satu ritual sebagai satu bentuk sarana. Nah, sampai saat ini begitu banyak dari pelaku-pelaku budaya dan bukan saja dari daerah asal, sampai juga ke mancanegara yang melaksanakan satu bentuk seremonial ritual yang di dalamnya dengan tujuan-tujuan atau maksud-maksud di dalam kegiatan-kegiatan satu bentuk tradisi. Nah,
banyak bukti yang terjadi di sini, seperti saya mencatat tanggalnya, dan dari hal positif dan negatif. Yang negatif saya ungkapkan, itu saya juga punya saksi, ada orang terlempar dari batu dari dalam melewati tembok ini. Terjadi tanggal 2 Februari, namanya Eta. Seorang bapak namanya tergantung di atas batu, namanya Bapak Yos. Ada orang yang masuk ke dalam batu, dia masuk di dalam seperti ada yang mendorong kepalanya, itu pecah, namanya Bapak Hengki. Ada Ibu Masya Timboko dari rombongan, seperti bapak-bapak atau saudara-saudara, parkir mobil di atas dan semua teman-teman masuk. Dan hanya satu ibu yang tidak bisa masuk di sini, namanya Ibu Masya. Dia berdiri di sini, saya kira dia baru pertama kali datang, dia melihat situasi, ternyata 3 kali dipanggil, nanti dia berteriak, ternyata kakinya tidak bisa melangkah lagi. Ada sesuatu hal yang mungkin dari kejadian-kejadian demikian, itu mungkin punya pemikiran yang kurang baik, mungkin pemikiran yang tidak bagus, ada sesuatu hal yang mungkin mengikuti aliran-aliran yang mungkin dianggap dalam bahasa sekarang magic lah, black magic. Tanggal 10 Oktober mobil parkir sini, dia berjalan sendiri. Tanggal 2 September mobil diparkir di sana, dia berjalan sendiri dengan arah yang berbeda. Nah, kejadian-kejadian tersebut bukan karena menyusahkan siapapun dia atau yang datang sini untuk dipersedih, tidak, karena mungkin dari hati yang kurang baik. Nah, di sini tidak melihat suku, agama, ras atau daerah mana. Yang penting di sini adalah punya hati yang baik, punya maksud yang baik. Di sini kalau kita melihat bentuk batu ini seperti kayak orang bersujud. Nah, diibaratkan seperti orang tua mendoakan anaknya. Tidak ada orang tua mendoakan anaknya hidup susah atau dipersulit, kecuali diri sendiri atau anak sendiri menyusahkan orang tua. Itu tidak lagi tetap itu ya secara manusiawi. Namun di sini selalu mengarahkan pada hal-hal yang positif. Di samping juga itu dari segi positifnya, ada orang lumpuh seketika berjalan, namanya Sjaak Regensburg, seorang dari negeri Belanda yang kondisi dalam lumpuh, bahkan ditemukan vonis dari dokter, ditemukan kanker otak. Tetapi pada saat dia berdoa di tempat ini, seketika tongkat dia lepaskan dan berjalan. Nah, sampai saat sekarang dia dijadikan mediator di negeri Belanda. Dan setiap tahun dia selalu hadir oleh karena COVID yang merambat dunia ini. Dan 2 tahun ini dia tidak datang, dan dia sudah kasih informasi bahwa di bulan September dia akan datang karena sudah jadi rutinitas, dan di sana juga dia melayani siapapun dia dengan karunia yang dia miliki. Nah, di samping penyebutan nama Watu Pinawitengan, Watu itu bahasa daerah itu artinya batu. Pinawitengan yang artinya tempat pembagian suku yang ada di Minahasa ini, yang terdiri dari 9 suku. Dan pengertian yang kedua, waktu dalam penyebutan Pinawetengan. Weteng kalau dalam bahasa pentembuhan daerah sini itu sumpah atau janji, ikrar mereka lakukan di tempat ini. Apapun keputusan yang mereka sepakati itu berdasarkan juga dari janji dan sumpah mereka di tempat ini, dengan mereka goretkan di batu ini sebagai hasil keputusan dari para pendahulu di dalam mereka menghasilkan satu keputusan yang mereka laksanakan semacam oleh karena musyawarah. Maka di Minahasa ini tidak ada kerajaan, tidak ada raja. Siapapun pemimpinnya itu tidak melihat dari perempuan atau laki-laki. Justru di Minahasa ini perempuan yang lebih dulu, yang dianggap suatu pemimpin, yang gelarnya adalah walian. Nah, namanya kalau dari leluhur sini menyebut karema. Justru wanita. Iya. Nah, siapapun yang menjadi satu pilihan tidak melihat juga dari umur. Kalaupun dia mendapat satu karunia, satu panggilan, itu dipercayakan untuk
menjadi satu pemimpin ya berdasarkan dipilih oleh alam ataupun berdasarkan mufakat untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin. Itulah di tempat ini menjadi satu sentra dalam pelaksanaan musyawarah dan dalam pembagian suku-suku yang ada di Minahasa ini memiliki wilayah dan bahasa yang berbeda sampai saat sekarang, seperti suku Tontemboan, suku Tombulu, suku Tonsea, suku Tolowur, suku Tonsawang, suku Pasan, suku Ponosakan, suku Bantik, dan suku Siau. Nah, 9 etnis inilah terbagi di tempat ini. Dan sesungguhnya mereka memilih tempat ini bukan karena kepintaran mereka untuk menentukan, tetapi mengacu pada burung manguni, sebutan orang Minahasa. Dan burung ini sampai saat sekarang ada di Minahasa dan ada banyak di daerah-daerah di Minahasa ini. Dan burung ini pemberi kabar, baik buruknya sesuatu yang akan terjadi. Dan sampai saat sekarang burung ini berbunyi pada malam hari. Kalau mungkin orang Jawa atau bahasa Indonesia seringkali menyebut burung ini burung hantu, di Minahasa tidak ada burung hantu. Ya, karena burung hantu bikin takut. Nah, burung ini diakui oleh masyarakat sesuai dengan bunyinya itu memberikan tanda, ada maknanya. Ya, sesuatu hal yang baik dan sesuatu hal yang memang kurang baik itu terjadi pada kehidupan manusia. Sampai saat sekarang itu ini masih tetap berlaku. Nah, ini sobat cerita, tidak ada yang bertanya, Anggrek Alijo, guys. Dan sampai saat ini tulisannya belum diketahui artinya, belum ada yang bisa menerjemahkan. Kalau sudah ada, kami sudah siap memberi penjelasan. Dan Mama kebetulan saya belajar menulis dan kebetulan saya menulis satu bentuk sejarah singkat dan ada pemerintah dari negeri Belanda mengambil. Setelah dia membawa, dia mengirimkan tentang tulisan ini dan dia ambil di salah satu museum di Den Haag. Dan karena dia orang pejabat, orang pemimpin, dia ambil, dia difotokopi dan dia kirimkan ke saya dan tidak dijelaskan arti dari tulisan ini. Dan sampai saat sekarang, ya, saya sudah mengabdi di sini 30-an tahun, belum ada yang menerjemahkan. Ya, saya tidak berani juga mengarang-arang. Nanti juga ada yang seolah saya mengada dan membohongi. Jadi saya cuma mengacu pada arkeologi bahwa ini adalah masuk dalam bahasa simbol yang memiliki arti karena bergambar, bergaris. Iya, dulunya belum ada abjad. Nah, itulah melakukan. Dan boleh masuk, silahkan masuk kalau ingin masuk. Namun sesuai dengan adat, aksesibilitas. Iya. Jadi kalau untuk di dalam batunya boleh diliput, Pak? Boleh. Enggak mau liput itu batunya. Oh, boleh. Ya, sebentar. Kita mau liput batunya ya. Betul. Oke. Kita rasa sama dikit. Mas Bri juga masuk di sini di Watu Wetengan. Dari mana? Dari Blitar. Dari Blitar ya. Tidak sih. Iya. Oke. Kita lihat dulu untuk batunya ini. Saya sampai di kampung ini di Jepang dari bulan
Jadi boleh masuk situ. Turun. Iya. Sampai di sini. Itu ada fotonya di sini. Iya. Ada gambaran corak ini di sini. Ini kalau turun boleh Bapak? Boleh. Oh, boleh. Silakan. Cuma ya seperti kita ini. Iya. Mas kaki udah. Coba. Berarti udah baju itu mewakili dari Jawa. Iya. Itu baju yang baru. Oh iya. Jauh bet Majapahit. Iya. Mana yang dari Jawa? Ada dari sini ya. Coretan-coretan yang berbahasa itu dulu orang terdahulu bikin perjanjian di sini, perjanjian antar suku yang istilahnya kalau sekarang tanda tangan. Iya, tanda tangan. Perjanjian. Untuk ini ya Mas P. Jadi semua filosofinya ada di sini. Jadi kita tidak bisa menerjemahkan untuk filosofinya. Di Watu Wetengan. Siapa yang salah satu di situ yang dari Jawa? Pakai ini yang dari Jawa itu. Pakai. Oh iya. Supaya tahu ini lagu dari sana. Oh gitu ya. Tahu bunyi. Kamera tidak pasang kamera kalau mengagak itu. Yes. Kayak ngono kamera. Dari situ juga paling. Permisi. Itu mana sih orang? Ambil. Saya mewakili. Tidak kebetulan. Tongkat ini juga ada berjalan ke sana, jadi kembali orang dari Jawa pegang di sini. Iya. Siapa yang pegang? Boleh. Boleh pegang. Manguni. Jadi manguni itu simbol hikmat, simbol demokrasi. Karena Minahasa dikenal dengan demokrasi. Jadi artinya hikmat maksudnya dalam rapat diperlukan hikmat untuk memutuskan mengadili satu perkara kan. Jadi manguni ini bukan lambang kekuatan, lambang hikmat kebijaksanaan. Ya. Ya. Dalam itu kalau lanjut di undang-undang kan, dalam permusyawaratan perwakilan, artinya karena ini dikenal dengan tempat rapat. Demokrasi awal waktu saat Nusantara. Karena pada masa itu kan sistem banyak kerajaan. Nah di sini tidak punya kerajaan. Jadi disinilah tempat pertemuan mereka. Karena kalau di sana kan sistemnya kerajaan. Jadi namanya kerajaan tetap akan memenangkan wilayahnya. Nah di sini penetralisir. Posisinya berdiri di tengah. Jadi itu pun saya dapat keterangan dari kebetulan satu tim itu jalan dengan Raja Jogja, Sultan Jogja. Ada foto-foto saya waktu itu.
Blitar kan tempatnya Soekarno. Ya. Nah waktu jalan kita juga misinya ya mengetahui jejak-jejak Soekarno sampai ke Parangtritis. Karena awal perang gerilya Soekarno kan markasnya di sana. Parangtritis. Tempat perlindungan. Jadi kalau mau waktu itu kan jembatan lewat Bengawan Solo itu. Ya. Jadi itulah markas mereka yang di Parangtritis itu, seputaran itu. Kalau yang diletakkan itu kan hanya untuk menghormati leluhur. Jadi tinggal manusia saja yang punya hikmat yang menghasilkan. Kalau banyak anggapan yang salah di tempat ini kan, tapi ya, semua tinggal dari manusia. Di sini tempat ini seperti hanya jadi di meja perundingan kalau dalam politik. Kalau dalam spiritual ini jadi tempat untuk meletakkan sesuatu barang-barang yang suci yang dianggap suci tidak diletakkan di jadi harus ada tempat yang tinggi. Nah zaman dulu tempat yang tinggi itu hanya ada yang disediakan alam, macam batu gitu. Iya, itu jadi makanya ini juga saat mereka berunding para leluhur dulu, keputusan itu di Gores Batu. Tanda kalau sekarang misalnya mengesahkan keputusan dan bentuknya pakai materai kecil, tapi lebih simpel. Kalau dulu tidak ada yang seperti itu, jadi materainya hanya bersumpah dengan manusia, antara sesama manusia dan Tuhan. Gitu. Jadi ketika berjanji itu diikuti dengan alam. Ya mungkin berbeda dengan sekarang ketika berjanji materai saya bisa ya kan seperti itu. Kalau dulu kami mengikuti dengan adat. Namanya termasuk tanaman itu tawaan, ya itu dianggap sebagai materai, tetapi materai yang bumi dalam pengertian di tanah kan. Jadi misalnya ketika semua itu sudah diterapkan setuju, misalnya kita berkumpul nih ya semuanya setuju, nanti disumpahkan dengan tanaman itu. Tanam di tanah itu artinya menurut secara spiritual sumpah antara bumi dan langit. Nah, baru tandanya entah garisnya pakai apa itu hanya mereka yang tahu. Kalau kita bisa berandai-andai, mungkin pakai alat, mungkin pakai tenaga supranatural, itu kita tahu kan. Hanya mereka pada saat itu yang tahu. Tapi maksudnya kita melihat buktinya saja, tidak ada. Iya, memang kebetulan baru pulang, kita juga suruh apa sih? Nah, siapa tahu ada leluhur dari sana berangkat, bisa bincang-bincang. Karena saya juga waktu di sana dipakai-pakai keluar di sana. Ke Alas Tonggo, Jambe itu kan pernah ke sana? Ke Serigati.
Kita berjalan menuju air panas ini sama rombongan tur. Tuh Mas Bri di depan. Ya, ini bersejarah juga ini bangunannya. Ngeblur kameranya. Tuh Mas Bri di depan sana ngeblur. Ini Bang Emon. Buat. Tuh. Mas Bri cahayanya kita mencorong ini. Pasane mencorong kok ngono nang. HP iki kok ngono kan ngene-ngene pas ning anu lho, ning raya. Habis bersinar. Ini akan bersinar lebih bersinar lagi kayak lama. Karena habis mandi air belerang. Raup. Ya dioles-oles. Ketua panitia. Jadi diajak ke sini di air panas. Tambah bersinar ya. Semua tim-tim di sini. Mungkin untuk vlognya kali ini ke Minahasa mungkin cukup sekian dulu dari saya Mas Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.